Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Angga Muhammad Setiapamana. Di sini saya akan menjelaskan terkait tentang tugas 3 pertemuan aktivitas belajar ke-12 tentang sequential search dan binary search. Jadi untuk sequential search adalah algoritma sederhana yang biasa digunakan untuk mencari suatu elemen di dalam array. Proses pencarian ini bisa dilakukan dengan cara mengecek satu persatu elemen yang ada di dalam array tersebut hingga menemukan elemen yang ingin dicari atau hingga akhir array tersebut. Ya, baiklah, untuk lebih mengetahui bagaimana cara kerja dari algoritma sequential search, di sini saya akan melakukan simulasi praktik algoritma tersebut. Ya, baiklah, di sini saya akan menjelaskan terkait algoritma pemrograman yang telah saya buat. Di sini pertama saya membuat sebuah array terlebih dahulu. Nah, saya di sini menulis 3, 5, 9, dan 12. Di sini kita akan, ini adalah array yang akan kita gunakan dalam algoritma pemrograman ini. Setelah itu ada integer key sama dengan 9. Ini tuh adalah elemen yang akan kita cari yang berada di dalam array ini. Sini saya menggunakan angka 9. Untuk boolean implicit sama false. Di sini adalah kondisi pencarian. Jadi ketika kita mencari sebuah elemen yang akan mencari sebuah elemen yang ada di array tersebut, kita menggunakan kondisi ini dulu, perintah ini. Di sini kondisi awalnya adalah false. Setelah itu ada kondisi kedua, while integer i sama dengan 0, i kurang dari array length i plus plus. Di sini adalah perintah looping, di mana i adalah indeks yang akan kita gunakan. Dari sini kita akan menggunakan dari indeks pertama yaitu 0 hingga indeks terakhir array length kurang dari 1. Setelah itu kondisi kedua, if k sama dengan array i. Jadi di sini tuh jika elemen yang kita cari itu berada di dalam array, maka
Maka saya di sini nulis data telah ditemukan pada indeks ke, ini adalah apa namanya, nama lain dari indeks, saya tulis di sini. Setelah itu kondisi pencarian tadi akan berubah menjadi true, lalu kondisi looping akan berhenti. Setelah itu ini kondisi terakhir, jika kondisi pencarian tetap sama seperti awal, maka data tidak ditemukan. Ya, kita coba dulu deh. Ya. Data telah ditemukan pada indeks kedua, sesuai dengan seperti ini. Jadi ini bacanya indeks ke 0, indeks ke 1, 2, 3, dan seterusnya. Sini 9 berada di indeks ke 2. Jadi kalau seperti itu, coba saya ganti menjadi 5. 2. Data telah ditemukan pada indeks ke 1. Sesuai. Coba kalau misal kita ganti menjadi angka yang tidak ada di array, contoh 10 lah, coba 10. Data tidak ditemukan. Ya, sesuai dengan ini. Kalau kondisinya masih sama kayak yang awal, data tidak ditemukan. Ya, baiklah. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang binary search. Binary search itu adalah algoritma pencarian yang digunakan untuk menemukan posisi elemen tertentu di dalam array yang sudah terload. Jadi cara kerja binary search ini tuh dia membagi dua ruang. Pertama dia mencari nilai tengahnya dulu. Setelah mencari nilai tengah, apabila elemen yang akan kita cari itu lebih kecil daripada nilai tengah tersebut, maka pencarian akan dilakukan ke sebelah kiri. Dan sebaliknya, kalau misal elemen yang kita cari itu lebih besar daripada nilai tengahnya, maka pencarian akan dilakukan di sebelah kanan, condong ke sebelah kanan. Nanti coba saya akan praktekkan dan simulasikan. Ya, baiklah. Selanjutnya di sini saya akan melakukan praktik algoritma binary search dan mensimulasikannya.
Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang algoritma binary search ya. Di sini seperti tadi kita buat dulu kayaknya ini ada 2, 5, 7, 10, dan 12. Setelah itu kita mencari titik bawahnya dulu. Titik bawahnya itu 0, ya jelas 0. Setelah itu titik akhirnya titik lain dikurangi 1, yaitu jadi akhir dari array ini, akhir dari array ini ya. Setelah itu integer key adalah elemen yang akan kita cari, 7 berada di indeks nomor 2. Ini seperti tadi, ini adalah kondisi pencarian. Mana kondisi awal saya tulis false. Setelah itu di sini ada while low kurang dari sama dengan high, integer mid sama dengan low plus high bagi 2. Jadi apa namanya, looping ini jadi sini looping ini akan tetap terus berjalan selama nilai titik bawahnya lebih kecil dari titik paling akhirnya. Ini titik paling awal, titik paling akhir. Setelah itu saya untuk menentukan nilai mid, yaitu kita cari tengah-tengahnya ya, begitu. Setelah itu jika mid sama dengan key yang tadi kita tulis di situ, maka data telah ditemukan. Visit kondisi pencarian menjadi true, lalu proses looping akan berhenti. Jadi seperti tadi, jika elemen yang akan kita cari telah ditemukan di yang ada di sini, maka data telah ditemukan pada indeks kesekian. Untuk ini itu jika elemennya lebih kecil daripada nilai tengahnya, maka pencarian akan dilakukan ke sebelah kiri, difokuskan ke sebelah kiri. Dan untuk yang ini, jika elemennya lebih besar daripada nilai tengahnya, maka pencarian akan dilakukan ke tengah. Coba kita tes. Sini saya masih menggunakan ini. Untuk yang ini, yaitu kalau misal sudah dicari sampai akhir masih tetap tidak ditemukan elemennya, maka data tidak ditemukan. Coba kita cari. Di sini saya masih menggunakan integer key sama dengan 7. Ya. Data telah ditemukan pada indeks kedua. 0, 1, 2. Oke. Coba kita ganti ke 5. Ya, data telah ditemukan pada indeks ke-1. Baik. Terakhir. Coba kita cek 12. Indeks keempat. Data telah ditemukan pada indeks keempat. 0, 1, 2, 0, 1, 2, 3, 4. Ya. Coba kalau semisal tidak ada di dalam array. Contoh 20. Data tidak ditemukan karena tidak ada di dalam array. Untuk binary search ini yang digunakan biasanya yang sudah terurut dari angka yang paling kecil sampai angka yang paling besar, seperti itu. Ya, mungkin sekian hasil simulasi dan praktik mengenai algoritma pemrograman sequential search dan binary search dari saya. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian ataupun dalam pemrograman, mohon di
koreksi kembali oleh teman-teman semua dan Bapak dosen. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.